Yang merasakan dan yang dirasakan, yang melihat dan yang dilihat itu satu pelaku. Innani, sesungguhnya saya, ana yo saya iku Allah sing disebut Allah. La ilaha illa ana, dan tidak ada Tuhan kecuali saya. Oleh sebab itu fa'budni, arahkanlah ruhaniyahmu ni ingsun Allah. Wa aqimis shalah, tegakkanlah nyawijimu lidzikri, untuk ingat padanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah ruh masuk ke alam lahut. Ceritanya orang Jawa itu contoh kemawon ingkang wau sampun diceritakan, manusia mati tidak bisa kembali ke alam dunia. Terus kados contone Mbah Bolong niku lak sedo urip malih, sedo urip malih. Ping kalipun lek tiyang Jawa niku wonten desa mesti niku wonten Bedak Kerawang. Niku wonten ting petilasan. Jadi kan mari mati teng mriki muncul malih teng mriku. Niku napa bener napa mboten niku. Terus lek mlebune di alam napa niku? Ngoten nggih. Matur nuwun. Sampun. Ampun. Sebetulnya itu terjadi pada seluruh jenengan. Engko bengi sampai mati. Bentuk syariati disebut tilem, tidur. Tidur. Besok ditangekne maneh. Sebetulnya itu, Pak. Maksud hakikatnya seperti itu. Orang yang cerdas hatinya, bukan akalnya, ketika dihadapkan Allah tidur, mesti jawab latihan latihan mati. Sebetulnya di situ. Orang yang cerdas hatinya itu hanyalah orang yang sudah menerima ajaran Rasulullah dan mengikuti Rasulullah. Itu yang ku maksud. Bukan cerdas akalnya loh, nggih. Cerdas hatinya. Cerdas hatinya. Pertanyaannya terhadap Mbah Bolong misalnya, apakah memang itu terjadi? Wong kita umat kan jari ini. Nggih? Jari ini. Tak jawab, bisa terjadi. Semestinya itu adalah jawabannya terhadap diri kita. Sebetulnya itu berbentuk kita tidur, dibangunkan, tidur lagi dimatikan, dihidupkan lagi, dibangunkan lagi, ditidurkan lagi, dimatikan lagi. Bila mana itu dulu memang terjadi, sebetulnya itu maksud sebenarnya adalah jenengan diposisikan Allah di dalam maqam musyahadatul fana. Lali eling, lali syariate turu tangi. Cuman ketika saat itu bisa dialap sebagai pelajaran ndak? Sama dengan kejadian Al-Halat, kejadian Sesiti Jenar. Kita kan semuanya jari toh ya. Jari siapa? Pelem. Pertanyaan, apakah memang terjadi secara fisik? Lah gitu toh. Sebetulnya itu pelajaran, Pak. Pelajaran. Pelajaran yang bagaimana? Mengandung pelajaran yang bagaimana? Enggak ada hak yang namanya manusia mengatakan anak Allah. Al-Anbiya 29.
Antum menempatkan posisinya anak itu siapa? Kalau sampai menempatkan posisi anak itu di surat Al-Anbiya ayat 29, jelas syirik. Nggak boleh. Sebab belum kefanaan selain Allah. Tapi kalau sampai letakno Al-Anbiya ayat 25 boleh, karena sudah kefanaan selain Allah. Ngono lho bos, maksudnya itu. Gak moro bahasane dibunuh. Enggak. Mengandung pengertian pelajaran nafi isbat di situ. Al-Khalat kan gara-gara mengatakan ana al-haq la fi jubati ilallah. Saya adalah Allah. Di dalam diriku tidak ada kecuali Allah. Lagi itu toh. Berhubung mereka yang belum melakukan nafi isbat, mesti menuduh Al-Khalat yang berkata. Gini masuknya di dalam surah Al-Anbiya ayat 29, nggak boleh. Pada saat itu manakala Al-Khalat belum ruhaniyahnya belum nafi isbat, ya nggak boleh, memang nggak boleh Pak. Tetapi beliau manakala sudah nafi isbat, maka masuklah di dalam ayat 25 Al-Anbiya, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Makanya kalimatnya ana al-haq, saya adalah kebenaran, maksudnya saya adalah yang benar Allah. La fi jubati, tidak ada fi jubati di dalam jubah saya illallah, kecuali Allah. Langsung Pak, sing gak paham sungune metu, gak loro tok ngarep barang nyundang ini. Singkat cerita akhirnya Al-Khalat dihukum pancung lagi tuh sejarah. Begitu juga di Indonesia, Syekh Siti Jenar, pertanyaannya, betulkah itu terjadi secara fisik? Lah gitu toh. Kita kan taunya toko film. Gini Pak, jawabannya yang paling pasti. Miturut keterangan penjelasan di film sing bunuh kan Raden Said atas dasar perintah dari sunan yang lain. Lah gitu toh. Yang terkenal Sunan Kalijaga. Kalau toh memang benar-benar terjadi secara fisik, mohon maaf, kalau Raden Said atau Sunan Kalijaga terkenal, itu betul-betul kekasih Allah, dan atau mohon maaf Syekh Siti Jenar itu kekasih Allah, maka secara de facto, secara dohir, horizontal nggak terjadi. Itu cuman rekayasa orang-orang yang memakai alasan supaya umat Indonesia, masyarakat tidak bertauhid. Bisa. Kalau betul-betul Raden Said atau Sunan Kalijaga itu kekasih Allah loh ya, wali Allah, nggak akan hal ini terjadi Pak. Terus di film kok terjadi? Itulah propaganda golongan Khawarij supaya orang Indonesia tidak masuk pasal 1 ketuhanan yang Maha Esa. Bisa jelas lah. Kalau kita bicara ketuhanan yang Maha Esa, tidak berbicara agama Pak. Artinya dari sudut agama manapun harus ketuhanan yang Maha Esa. Kalau sudah masuk ketuhanan yang Maha Esa, ya udah nggak usah gelut antar agama, rukun-rukun naik. Ketika kerja, ketika kita makan, ibadah, itu nggak usah
nuruti mereka-mereka sing ngompori ini salah, itu jangan. Itulah sebetulnya radikal itu. Awas, hati-hati. Hati-hati ya. Hati-hati. Kita sudah dicabik-cabik tubuh pasal kita ya. Kita umat atau warga Indonesia dicabik-cabik atas persatuan itu dengan propaganda yang berbagai macam cara. Hati-hati. Jadi nggak akan mungkin itu terjadi kalau toh betul-betul itu kekasih Allah. Jadi Pak, sebetulnya itu adalah ayat ya. Urusan terjadi dan tidak terjadi secara fisik, kados Mbah Bolong tadi ya, itu ditinggali. Yang mengandung pengertian sebetulnya itu kita itu sering dimatikan Allah, yaitu lewat mimpi. Cuman cerdas enggak rohaniah kita? Kalau enggak cerdas mesti nggih, alah itu kembangi wong turu, alah itu dan lain sebagainya. Padahal itu latihan kita kembali pada Allah. Ketika jenengan mati seperti itu, ketika Anda tidur seperti itu, otomatis tidak tahu keadaan fisik Pak. Nggak merasa kuat, nggak merasa apapun sudah, nggak punya apapun, daya kekuatan nggak ada, la haula wala quwata illa billah, nggak punya. Orang tidur, sampean kasih makan iwak sate, ya tetap gak dipangan. Orang tidur kok, gitu. Berarti nggak ada daya upaya kekuatan untuk makan. Lah kita ketika bangun kok ya bisa minum, bisa ngombe, koyoi. Sadarlah hatimu wahai manusia, kau bisanya seperti itu karena ada yang membisahkan. Kau ngangkat minum makan itu, ada sesuatu yang halus di situ yang memperjalankan itu. Mestine manusia kokon sadar teng mriku, kebanyakan sadar. Injih, wonten melih, monggo. Iki di luar dikasih waktu mboten? Oh, nggih, monggo di dalam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nuwun sewu Gus, niki kula badhe menceritakan pengalaman saya sendiri. Awal-awal suluk itu saya memakai sir. Di situ sering bermimpi serem. Nah, awal itu terjadi selama semingguan lah itu. Lama kelamaan di situ saya merasa ada yang membisiki di situ. Diem katanya gitu. Terus saya jalani, hati merasa tenang dan nyaman, terang, terus bening, merasa damai itu. Itu selama seminggu saya merasakan sering mimpi serem itu. Terus saya jalankan terus ini dalam meditasi kok kosong gitu Bang Gus. Itu bagaimana Gus? Ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tatkala zikir sir jenengan itu disertakan sirul asror dan panjenengan tadi mengalami satu kekosongan. Di dalam kekosongan itu manakala keakuan makhluk iku enggak muncul, maka itulah alam musyahadah. Alam di mana yang menyaksikan dan yang disaksikan itu pelakunya tunggal. Yang melihat
dan yang dilihat pelakunya satu. Siapa? Allah. Dalilnya ada. Surat Toha ayat 14. Ketika saat Nabi Musa ingin bertemu Allah dan melihat zatnya Allah, Nabi Musa diperintahkan untuk melihat gunung. Ketika beliau melihat, apa yang terjadi? Tidak hanya Musa semaput, pingsan, tidak. Gunung-gunung yang dilihat hancur. Artinya apa? Apa mungkin kau akan bisa melihat wujudnya matahari, lawang kau masih melihat cahayanya matahari? Gak mampu. Hancurlah mata kita ketika melihat sinar matahari. Artinya, apa mungkin sesuatu yang tidak ada bisa melihat yang ada? Enggak mungkin. Yang jelas yang bisa melihat yang ada itu yang ada sendiri. Bapak Ibu, ketika kekosongan tadi ruhaniah jenengan sudah fana, makhluk fana, itulah musyahadah. Itulah yang disebut makom makrifat. Ada di situ. Tandanya apa? Kembali pada ruhaniah kita. Gambarane ning ati sampean iku sudah tidak pernah tampil sang berperan itu selain daripada Allah. Sudah tidak ada. Itu gambarane. Hati jenengan sudah yakin dan merasakan selain Allah itu sudah tidak ada, dan atau yang berperan hanyalah sang yang hidup itu gambaran orang makrifat, yang artinya sebetulnya yang merasakan dan yang dirasakan, yang melihat dan yang dilihat itu satu pelaku. Innani, sesungguhnya saya, ana yo saya, iku Allah sing disebut Allah. La ilaha illa ana, dan tidak ada Tuhan kecuali saya. Oleh sebab itu fa'budni, arahkanlah ruhaniyahmu ni ingsun Allah. Wa aqimis shalah, tegakkanlah nyawijimu lidzikri, untuk ingat padanya. Wa aqim, dan jagalah, wa aqimis shalah, kalau bahasa syariat tegakkanlah, jagalah salat, lidzikri, hanya untuk mengingatku. Ingat artinya sadar kembali, merasakan semuanya yang berperan adalah Allah. Wis ngene nek kurang cetha kudu tak jejek cocotmu. Dari Gusti Allah ngono ae. Nek dibanding ambek dhisik lho ya. Jek moe Gusti Allah sabar. Dadi ya wis gak apa-apa, ya tak tutno karepmu. Kok aku dadi Gusti Allah tak kencet ngono. Allahul Karim. Pun guyon Pak ya, guyon. Jadi di situ nggih. Tetapi kalau ketika saat kekosongan itu keakuan kita masih muncul, berarti itu ada di alam mukasafah. Gitu. Alam mukasafah. Saya enggak tanya jenengan sudah kenafian atau tidak, enggak. Aku cuman jabarno kedua-duanya. Saya lebih baik meriksa atiku dewi daripada meriksa orang lain. Hikame kan ngono, sibukno
atimu mriksa atimu dhewe, ojo gemampang mriksa atine wong liya. Sibukkanlah hatimu untuk evaluasi diri daripada evaluasi terhadap orang lain. Hikam pasal piro itu lali aku. Nggih, ada lagi? Yang di majelis silahkan. Kalau masih ada monggo, sebelum kita melangkah monggo. Ada, silakan Bu. Ije. Mik, tolong mik. Halo. Ya. Nggih. Pernah juga ini pertanyaan saya lontarkan ke Gus, mungkin di majelis ini ada yang belum melihat YouTube-nya, jadi biar tambah pertanyaan jelas, di WA itu. Di waktu itu ya via telepon. Oh, lihat telepon. Nggih. Nggih niki. Pertanyaan yang bagaimana, Bu? Nggih, niki pertanyaannya. Ketika semua yang ada di semesta ini adalah yang punya nama atau semuanya adalah nama dan itu sifat dohirnya Allah, dan yang ada di dalam nama itu adalah sebenarnya batinnya Allah. Monggo dijelaskan. Matur nuwun. Allah menyatakan mengenalkan dirinya terhadap ruhaniyah itu lewat Nurullah. Nurullah, wujudnya Nurullah adalah dunia dan seisinya. Tapi lantas bukan berarti wujudnya Nurullah dunia seisinya itu adalah wujudnya Allah. Saya ulangi lagi. Allah mengenalkan dirinya terhadap jenengan ruhaniyah itu lewat Nurullah. Nur, cahaya. Kalau gosok nggih. Oke. Wah, keliru. Wis gak wani aku. Mboten keliru. Mboten apa? Alladzi. Masa iso tak gedhekne ya swara bapak napa? Ma fis samawati wal ardi. Zat atau hidup secara syariat kita sebut Allah sebagai Khalik. Mengenalkan dirinya terhadap ruh jenengan itu lewat Nurullah. Nur cahaya, Allah cahayanya Allah. Wujud cahayane Allah adalah ma fis samawati wa ma fil ardi wal ardi. Dunia dan seisi, wujudnya dunia saisine inilah Nurullah. Tapi bukan perkara wujudnya dunia dan seisinya, itu wujudnya Allah. Aku ngenalno wujudku nanggone hambaku lewat nurku. Wujudnya nurku disebut nurku, dunia saisinya. Tapi bukan perkara wujudnya dunia seisine iku wujudku. Gak bingung no pelajaran iki. Mboten. Engko nek wis ketemu nafi isbat. Nek dereng panggih, dereng ketemu nafi isbat nggih.
secara ilmiah nggih ngeluh. Wis. Lah isane ketemu wujude Allah, balik ke teori nafi isbat. Ilangno iki. Inilah yang disebut makrifat, yang menyawang dan yang disawang, yang melihat dan yang dilihat. Ya ini tok wis. Makanya bahasane surat Toha ayat 14 kan innani anallah, tidak melibatkan siapapun. Wis. Jenengan pengen tahu wujud aslinya matahari, jangan dilihat cahayanya. Kalau jenengan melihat cahayanya nggak mampu. Mata dohir ini. Sebetulnya ini alam bisa dijadikan pelajaran untuk kembali pada Allah. Makanya dulu Pak, orang-orang Jawa dulu apa? Makrifat pada Allah itu lewat alam. Kok maca Quran sing saiki bismillah ngene enggak. Langsung alam. Untuk mengenal Allah lewat alam. Saya sarujuk dengan hal itu, untuk mengenal Allah berbagai macam cara, tidak hanya saklek kudu lewat iki enggak, luas Pak, luas bagaikan lautan tanpa bertepi Pak, bagaikan lautan tanpa bertepi. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Ya cahayane iki sampean terobos, sampean ojo ndelok ngarepe cahaya, sampean harus melihat belakangnya cahaya gitu loh. Artinya fanakan dulu rasa iman selain Allah itu ada, baru engkau akan nyatalah wujudnya Allah itu. Itulah yang kusebut nafi isbat. Paham nggih? Lah terus bisa jadi saya katakan sebagai wasilah jenjang atau proses jenengan iki nafi isbat sebagai proses. Artinya cahaya nur iki nurullah iki sebagai proses sampean. Inilah bentuk innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bisa rajiun kalau ini sudah tiada. Sudah ditiadakan, baru rojiun wis dikatakan rojiun. Secara fisik memang kita gembul dengan nurullah, oke. Tapi ruhaniyah kita jangan gembul fisik, jangan gembul nurullah. Tiadakan nurullah. Sampai harus masuk pada zatnya, pada hidupnya, baru Pak. Ingat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ayat ini bagaimana? Aku ini lebih dekat daripada urat nadi. Ini bagaimana ayat? Hidup itu yang tidak ada batas. Aqrabu min hablil warid, lebih dekat daripada urat nadi. Tiadakan urat nadi, tiadakan semuanya. Baru enggak ada jarak. Itulah ahad. Caranya ya su'aul basirah, sampai harus sampai ke ainul basirah, baru cetha teng mriku pun. Oh gitu. Lah untuk ke ainul basirah ya tegangan tinggi su'aul basirah digedhekne, baru ketemu ainul basirah. Begitu Ibu. Nggih. Wonten melih? Sudah di majelis? Kalau sudah, kita melangkah ke jalur interaktif ya. Di nomor 082 141 295 309. Bagi Bapak Ibu yang ada di luar
ingin menghubungi atau bertanya di jalur seluler, silahkan telepon di 082 141 295 309. Kami tunggu. Ya, yang sudah masuk bisa kita terima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dari mana Bapak? Saya dari Bekasi, Pak Kiai. Bekasi. Monggo yang ditanyakan langsung. Saya itu sering mengikuti lewat YouTube. Memang boleh dibilang pemula karena belum lama gitu. Tapi setelah saya ikutin terus, setelah saya ngikutin artinya udah sampai tingkat Suarul Basiro. Akhirnya setelah ngikutin kajian Pak Kiai ini, pada saat kita ngikut kajian-kajian lain yang tingkatnya itu syariat, kok jadi nggak suka, artinya kayak gimana gitu. Apakah itu bukan termasuk kesombongan? Gitu ya. Iya, satu. Yang kedua ini Pak Kiai. Yang kedua juga jadi semangat apa ya? Semangat hidup. Artinya tidak seperti kemarin memang merasa tenang. Tapi tidak semangat. Artinya ya kita udah mengalir begitu, kayaknya begitu. Jadi muncul kesemangatannya itu ya nggak ada, jadi ngikutin apa ya gitu. Jadi kayak apa itu yang dinamakan pasrah, mengalir gitu. Itu kedua ini Mas, ini kan mumpung bisa nyambung karena kadang-kadang susah juga Pak Kiai ya. Ada tiga. Nah, yang tiga. Yang ketiga itu masalah ini agak ini juga. Apakah yang maksudnya gini, artinya begitu saya ikutin, apakah nantinya itu yang namanya alam, yaitu setelah kita meninggal ada surga dan neraka, itu kan tujuan orang syariat. Iya. Itu antara surga ataupun neraka nantinya. Tetapi begitu dan ikutin Pak Kiai itu seakan-akan tiada, karena yang ada hanyalah Allah itu. Apa itu tidak menyalahin rukun iman berarti itu seperti itu Pak Kiai. Terima kasih. Ini mohon maaf Pak Kiai ya. Ya, terima kasih, mohon pencerahannya Pak Kiai. Inggih. Sambut. Ya, matur nuwun nggih. Tiga mawon nggih. Nggih pun. Assalamualaikum. Oke. Memang Bapak Ibu, ketika jenengan itu sudah menemukan satu kebenaran yang mutlak, ya, secara otomatis ketika jenengan iki mendengarkan ajakan-ajakan yang sifatnya keluar dari kebenaran, iku mah seperti wegah, ngaten dah, aras-arasen atau gimana gitu loh. Memang awalnya seperti itu karena jenengan belum diberikan Allah satu perintah untuk menetralkan apa keterangan yang ada di dalam syariah. Padahal itu semuanya mengandung pengertian. Nanti suatu saat jenengan akan masuk pada momen di mana ketika saat mendengarkan keterangan ilmu syariah yang tidak ada hakikatnya sama sekali, jenengan itu akan bisa mengartikan sendiri, oh maksudnya gini loh, tapi dalam hati jenengan. Dalam istilah lain gini Pak, kita kan manusia, kita lapar. Terus di situ kita dihadapkan pari atau beras.
Apa mungkin langsung sampai makan? Tidak. Padahal sampai niki lapar. Mestinya kita kupas dulu, kita seleb, terus kita masak itu beras. Sebelum masak kita pususi, kita masak jadi nasi baru kita makan. Oleh karena belum bisa memproses, maka bilangnya gini, aku bukan ayam, kok didui pari, res. Kalau didui nasi, nyantol langsung, iya saya lapar, harus saya makan. Inilah apa yang kuterangkan tentang dinul haq, laksana. Lo nasi sate, mangapo cangkemmu leken, enak. Oke. Dulu Pak, kita dikasih tidak nasi, berupa pari. Berhubung gak paham bagaimana caranya memasak, ya nggak akan mungkin jadi nasi. Nggak tahu caranya. Laksana saya Tarsan, nggak ada yang pernah mengulang atau memurui, mengajari saya bagaimana caranya beras jadi pari jadi nasi. Nggak tahu Pak. Yo saya makan aja lah sak kulitnya. Akhirnya tidak baik bagi perut saya, melembung terus. Akhirnya berdedek gede. Ora iso ngentut, akhirnya loro. Ya udah, karena tidak tahu kita. Ya kalau ayam, Mbak, Allah kasih alat sendiri di dalam perutnya. Ya. Laksana seperti itulah. Jadi pertama-tama memang apa yang saya berikan itu laksana sudah jadi nasi, tinggal makan. Nanti jenengan diproses Allah untuk tidak memakan mentah-mentah padi itu. Nanti jenengan dikasih Allah pelajaran, dibimbing Allah bagaimana bisa mengerti maksud di dalam muhakamah atau syariat ini. Akan tahu itulah yang kumaksud Al-Qur'anul Qadim, Pak. Wis mboten napa-napa, tidak apa-apa untuk sementara jenengan bersikap seperti itu manakala mendengarkan kajian-kajian yang di luar tasawuf. Sampai iku kayaknya rasa-rasen karena tidak mengandung sama sekali pembimbingan rohaniah. Nggak apa-apa, ini dijalani aja. Nanti suatu saat jenengan ditaruh Allah di momen jenengan tidak seperti itu nanti. Seiring dengan berjalannya terus menerus jenengan iki berzikir pada Allah dalam khalwatnya. Satu, nomor dua tentang tawakal yang sebenarnya, ya. Di situ yang dimaksud tawakal yang sebenarnya itu sudah melepaskan seluruh apapun yang tadinya kita merasa. Dengan ketakwalan sampan kali kula mung dateng yang benar-benar kita pasrahkan, disitulah akan memunculkan satu faedah yang dimaksud nrimo ing pandum. Pasti di situ. Ini hanya bisa dilakukan dan dirasakan oleh golongan-golongan yang memang sudah mengerti proses nafi isbat, Pak. Jadi nggih leres, mengalir aja, itulah bentuk takwa sebetul-betulnya. Ujung-ujungnya nanti jenengan masuk dalam nrimo ing pandum. Jadi enggak ada keganjalan, gerunjalan utawi protesan hati terhadap Allah, enggak ada. Itulah yang disebut tawakal yang sebenar-benarnya tawakal. Yang terakhir apa tadi?
Apakah kalau kita sudah makrifat Allah di situ tidak menyalahi rukun iman di dalam syariat tentang surga dan neraka? Gini Pak, surga neraka kan makhluk toh Pak ya, makhluk. Saya katakan makhluk karena yang ada menciptakan yaitu Allah. Loh sampean iki kan endingnya kan ke Allah bukan ke makhluk. Loh. Terus ketika sampai di Allah ada pertanyaan, apakah tidak menyalahi rukun iman? Di dalam hukum syariat ada 6 itu. Oh enggak. Karena apa? Hakikat sampean itu ke Allah. Sekalipun secara dohiriah sampean iku di surga. Ya sama dengan di dunia ini loh Pak. Secara syariat jasad sampean iki di dunia, tetapi secara hakikat rohaniah sampean iku di akhirat. Enggak jauh berbeda dengan ini, enggak. Amantu billah wa malaikah. Kuncinya hidup. Billah kehidupnya, malaikah hidupnya. Kan maksud daripada rukun iman yang ada 6 secara hakikat kan diakhadiahkan. Kalau diakhadiahkan berarti endingnya siapa? Hidup. Termasuk surga, hidup, neraka, hidup. Terus perkara gaib hidup, perkara enak takdir gak enak hidup. Urusan diletakkan surga manakala jenengan ketemu Allah nggak panas Pak surga Pak. Buktinya mana? Ketika kita di dunia ini datanglah takdir yang gak enak. Apa? Macam-macam pokoknya gak enak. Bisnis dirusak, teman akhirnya kolab. Apapun dah yang gak enak miturut pandangan manusia. Sakit, tidak sembuh-sembuh. Tapi manakala rohaniahmu itu jatuhnya di wilayah hidup Allah, pasti tidak akan pernah protes. Akhirnya nerimo ing padu. Itulah neraka jadi dingin buat Anda. Dingin. Bojo ngoceh-ngoceh, bojo nguaplokan. Nah, sampai duduk di wilayah hidupnya aja, nanti akan jadi dingin. Ya naru kuni bardau wasalaman ala Ibrahim. Tapi ojo ditiru secara fisik. Gusti Allah kan dawuh, geni ademo kanggo kanggo Ibrahim. Walaupun sifatmu iku panas. Takdir gak enak dilokno bojo panas enggak sifatnya Pak? Panas Pak ning ati. Lho. Garwa sampean gak belanjani sakwulan, biasa sakwulan 3 juta Pak, dibelanjani namung 100.000. Panas Bu, panas. Tapi bisa ini jadi dingin. Ya, matur suwun ya. Sampean belanjani 100.000 sakwulan. Tapi mungkin jenengan ojo ngeroweng nek tak kei iwak uyah. Enak toh ya, nanti iwak uyah kremine mati kabeh. Lho penak kok langsung kaya apa duit 100 iki sak wulan lho, aja ngono sih. Nek ati duduk nang nggone wilayah Allah, ya niku wau panas dadi adem. Gambarane secara fisik kaya dene Nabi Ibrahim dibong oleh Raja Namrud, tapi genine gak panas sebab dikongkon adem dening Gusti Allah. Senajana api itu sifatnya panas. Dilokno wong sifati panas enggak? Panas. Jenengan dilarani orang lain sifati panas enggak? Panas. Api memang itu. Nafsu amarah. Api. Piye bagaimana caranya
api jadi dingin, sifatnya panas jadi dingin. Wad'u ila rabbik, kembalilah pada Tuhanmu. Akhirnya sifat-sifat sing koyo iku mang panas gak ono, mekak sejatine mboten enten iku mau. Coba sampean totokno jempok geni sampean. Ya Allah, panas agak niki. Dudu iku maksude perkara sing gak enak iku lho, ngoten. Nggih. Jadi tidak Pak, tidak akan gap dengan rukun iman yang keenam, surga dan neraka, manakala kita itu sudah mengahadiahkan hidup di dalam 6 perkara itu tadi.